Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama Mutiara Ramadan 1443 Hijriah SMP IT Ar-Ruqam. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan kepada umatnya agar soleh secara pribadi saja, akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita umatnya agar soleh secara ijtimai, soleh secara sosial, peduli dengan sesama, dengan memerintahkan untuk melaksanakan zakat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa qimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah olehmu salat dan tunaikan zakat. Lihat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat secara terus-menerus, akan tetapi dalam ayat dan kalimat yang selanjutnya Allah memerintahkan wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Salat adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membayar zakat. Untuk apa? Sebagai hubungan ibadah antar manusia, antar sesama. Dengan apa? Dengan menumbuhkan kepedulian terhadap orang-orang yang miskin, kepada fakir, kepada yatim, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Dan di dalam harta yang kita peroleh dari hasil keringat kerja kita, di situ ada hak anak-anak yatim, di situ ada hak fakir miskin, di situ ada hak orang-orang yang meminta, dan di situ ada hak orang-orang yang tidak meminta yang harus kita keluarkan. Harta yang kita miliki tidak semata-mata itu adalah sepenuhnya milik kita. Seperti ibaratnya kita membeli ikan di pasar, itu adalah hak kita, milik kita. Kita mau apakan saja, kita mau makan semuanya boleh. Bahkan makan durinya juga boleh. Tetapi ingat, kalau kita makan duri dari ikan itu, bisa jadi duri tersebut akan menjadi penyakit bagi kita, akan membahayakan diri kita. Begitu juga dengan harta yang kita peroleh dari hasil kerja kita. Kalau kita makan sendiri, tidak berbagi kepada fakir miskin, tidak berbagi kepada yang membutuhkan, maka bisa jadi harta kita itu akan memudorotkan, akan membahayakan diri kita. Maka bagaimana caranya agar tidak membahayakan diri kita? Maka keluarkannya zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, shaimin dan shaimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari segi makna, secara harfiah zakat artinya ada dua, paling tidak. Yang pertama adalah at-tathhir dan yang kedua adalah an-nama. At-tathhir artinya adalah mensucikan. Apanya yang disucikan? Zakat mensucikan badan kita. Zakat bisa mensucikan harta kita, dan zakat bisa mensucikan jiwa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Yang kedua adalah an-nama. An-nama artinya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, tidak serta-merta akan menghilangkan atau akan menyusutkan atau akan mengurangi harta kita. Akan tetapi kalau kita memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, maka justru harta kita akan semakin berkembang dan berkembang, baik di dunia ataupun di akhirat. Paling tidak, kalau di akhirat adalah kita sudah mempunyai bekal amal yang begitu banyak. Karena dengan kita berzakat, pahala kita akan kita dapatkan dengan berlipat ganda. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min malin bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, akan tetapi justru harta yang kita sedekahkan semakin bertambah dan bertambah. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para hadirin, shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tunaikan zakat mumpung ada waktu. Wajibnya zakat adalah dikeluarkan ketika memasuki awal dari bulan Syawal, dan boleh juga kita keluarkan zakat ketika di awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Zakat pada prinsipnya adalah mensucikan harta kita, mensucikan jiwa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pelit, seperti halnya Sa'labah. Ketika itu Sa'labah adalah orang yang miskin, meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan menjadi kaya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mendoakan, kemudian Sa'labah menjadi kaya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sa'labah untuk dikeluarkan zakat, tapi apa jawaban Sa'labah? Tidak. Ini adalah hasil jerih payahku. Saya tidak mau mengeluarkan zakat. Saya cukup hanya dengan sholat saja. Apa yang terjadi? Akhirnya Sa'labah dimiskinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam kondisi tidak diridai oleh Rasulullah dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Belum lagi kisahnya Qarun. Bagaimana kekayaan Qarun yang berlipat ganda, yang berlimpah ruah, tetapi dia tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan anak-anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Hartanya yang dia bangga-banggakan, hartanya yang dia hitung-hitung terus-menerus, sehingga melalaikan dirinya. Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya sekaligus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Semoga kita semuanya bisa menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.